Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Keraton Kasepuhan. Di sini merupakan sentral pemerintahan dan sentral untuk pengembangan agama Islam, khususnya di Cirebon dan umumnya Jawa Barat. Oke, kita berada di komplek mana ini? Kita berada di kompleks Siti Hinggil. Siti Hinggil. Iya, Siti itu tanah, Hinggil itu tinggi. Oh, jadi posisi dulu itu tanahnya itu paling tinggi. Iya, makanya kita lihat tanahnya itu tinggi. Oke, ya kita lihat. Ini tanah tinggi ya. Iya. Ini gapuranya khas ini. Iya, ini gapura dibangun pada masa pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha masih ada di Jawa, Pak. Oh iya. Makanya khas dan bangunan Siti Hinggil ini temponya tempo kerajaan Hindu-Buddha karena didirikannya pada masa pemerintahan Hindu-Buddha ketika masih ada Pajajaran dan Majapahit di sebelah timurnya. Jadi kental Hindu-Buddhanya juga kental. Iya. Terus kita lihat ada ornamen keramik ini apa ini? Nah, ini keramik ini dari Cina, Pak. Ya. Karena istri Sunan Gunung Jati Raja pertama Cirebon itu beristrikan putri Kaisar Cina, yaitu Putri Ortinio namanya. Iya. Gitu. Ya. Ya. Beliau datang kemari membawa keramik-keramik ini, Pak. Wow. Kemudian Ini berarti asli dari Cina dong ya? asli dari Cina, betul, Pak. Begitu. Oke, dibawa kemana lagi saya? Nah, Ini ada kita masuk tahu dulu tadi ke apa? Siti Hinggil. Siti Hinggil. Iya. Nah, Siti Hinggil ini fungsinya sebagai podium kebesaran raja. Jadi tempat raja melihat acara kenegaraan di alun-alun. Juga ketika raja mengadili orang yang bersalah dulu juga di sini. Oh, di sini. Di sini, ya. Jadi mungkin alun-alun sebelah sana Iya. raja itu duduk di sini. Raja ya? duduk di sini, kemudian jaksanya duduk di sana di Made Semartinandu. Iya. Nah, kemudian Panglima Perang ini duduk di sana di Made Pandawa V. Panglima perang di Ya, sebelah duduk di sini Made jaksa Pandawa V. dan ini adalah raja. Di sini raja. Nah, raja dulu bertindak sebagai hakim. Hmm. Nah, kemudian di sebelah belakang sana itu ada mande pengiring, tempatnya pengiring raja yang lain. Iya. Terdiri dari kerabat dan pengawal-pengawal istana. Nah, kemudian di sana ada satu lagi mande parasmen, itu tempat gamelan, Pak. Oh, di sebelah sana adalah untuk mande karsmen. Iya. Jadi gamelan itu dibunyikan ketika ada perayaan tertentu seperti ada acara Idul Fitri, Idul Adha, itu ditabuh sampai sekarang. Iya, Nanti Sultan itu setelahnya ini keluar dari Masjid Agung, Iya. ketika setelah menunaikan sholat Id, nanti Iya. beliau duduk di situ melihat Menikmati suasana gamelan. Iya. Nah, dulu juga gamelan itu fungsinya untuk menyambut rombongan raja yang masuk ke area sini. Oh, iya. Jadi gamelan itu berfungsi untuk menyambut Iya. atau memeriahkan sebuah acara. Iya, begitu. Dan raja juga bisa memandang Iya, alun-alun. penduduknya ke sebelah sana. Iya. Mungkin dulu alun-alun bawah ya. Alun-alun memang seperti itu Mungkin seperti itu. posisinya. Nah, alun-alun ini kan lebih tinggi, Pak. Iya, Jadi betul. raja itu bisa melihat acara yang ada di alun-alun. Nah, biasanya yang kumpul di alun-alun itu biasanya para kepala-kepala wilayah, Pak, dulu. Oh, iya. Ketika mempertanggungjawabkan pekerjaannya yang ada di wilayah itu tiap hari Sabtu. Begitu. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Berarti kegiatan desa yang suka ada yang kumpul-kumpul di desa Kumpul. mengikut kegiatan raja pada waktu itu ya. Iya. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini adalah pintu jangan terlalu jauh. Nah, ini di sini ada simbol Linggayoni. Simbol Gayoni. Linggayoni itu Lingga itu laki-laki, Yoni perempuan. Oh, ini oh iya ya. Iya, Ini makanya adalah bentuknya simbol laki-laki dan simbol perempuan. Ini apa fungsinya nih? ini sebagai lambang kesuburan, Pak. Lambang Iya. kesuburan. Kita tahu yang namanya sifat laki-laki dan perempuan kalau digabungkan akan menghasilkan keturunan.
Betul. Begitu. Nah ini untuk melambangkan kesuburan di tanah Cirebon begitu. Kebiasaan orang tua kita dulu, leluhur kita kalau mendirikan sebuah pemerintahan harus ada lambang seperti ini untuk menandakan bahwa daerah itu subur. Oh, iya. Pantas dihuni oleh populasi warga. Simbol ini Iya. di tiap-tiap daerah Di ada tiap-tiap di daerah bawah ada naungan kerajaan ini. Kerajaan, iya. Wow. Di Luar luar biasa. Jawa atau di Jawa selain di luar Cirebon juga ada. Gitu. Iya, iya. Di mana-mana di tiap keraton yang itu ada lingga yoni. Apa? Tapi Lingga Lingga yoni. Yoni. Ya, lingga yoni. Nah ini sebetulnya lingga dan yoni ini sebetulnya ajaran dari ini Hindu Buddha sebetulnya Pak. Iya, betul. Tapi oleh Islam ini keraton ini karena keraton Islam maka dinamakan lingganya itu Adam, Adam, ininya yoni Hawa. Hawa. Ya, seperti itu. Menggambarkan itu ya. Menggambarkan, ya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Uang dah. Nah kita masuk ke keraton. Ini keraton utama ini. Nah masih ke dalam terus Pak. Oh, masih. Ya. Ini masih. Nah ini kita menuruni tangga ini berada di sebuah gapura namanya Gapura Banteng. Gapura Banteng. Iya Gapura Banteng. Nah, karena di sini ada relief banteng. Nah ini banteng. Nah ini relief banteng ini untuk melambangkan keberanian aparatur negara tempo dulu untuk menegakkan hukum. Jadi seorang hakim atau jaksa itu nggak boleh lembek ketika menegakkan hukum. Luar biasa Nah, simbolnya ya. gitu. Hebat sekali ini. Oke. Nah kemudian kita Depan, Bu. lihat ini adalah pengada. Ya. Apa ini? Nah, pengada ini adalah kantor. Ya dulunya tempat ngantornya para perwira-perwira pasukan untuk mengatur pekerjaan para bawahannya dulu di sini. Di sini kantornya Iya. ya. Para bawahan atau para prajurit atau ada pegawai-pegawai sipilnya juga sama seperti di sekarang ini kayak di kantor polisi atau Betul. di mana itu ada pegawai sipilnya juga kan Pak. Dulu juga ada pegawai sipilnya sama. Nah ini mereka kumpul di sini. Nah kemudian mereka menerima perintah dari pimpinan prajurit. Ya di sini. Nah, ini bangunan ini sudah tua umurnya sudah 5 abad. Dibangun tahun 1529. 5 abad. 5 abad. Wow. 1529. Tapi masih kokoh aja ya. Iya, Ini kayunya kayu apa nih? kayunya kayu jati. Kayu jati. Ya, Bapak bisa lihat aja ini. Bangsa Belum ada apa-apa ini. Gitu, itu kan sudah tua kelihatan dari kayu-kayunya sudah tua. Betul, tapi masih sempurna ini luar biasa. Ya, cuma kalau atapnya memang ini sudah diganti, Pak. Sudah dirubah ya. Iya. Kalau bawahnya- tiangnya emang enggak. Kalau tiangnya enggak, ini masih asli tiangnya. Kemudian kalau lantainya ini kan sudah lagi keramik ya Pak, karena Ya. sudah rusak. Kalau lantai-lantai yang seperti ini, Oh, yang ini. Nah ini kita mau masuk ke keraton, kita masuk lewat gapura lonceng. Gapura lonceng. Ini apa dikatakan gapura lonceng? Karena dulunya ada lonceng Pak. Oh, ada bel mungkin ya. Kalau lonceng. sekarang bel. Iya, Untuk menghubungi kerajaan keraton itu. Jadi ya ini bel ini berfungsi sebagai penanda waktu. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana para pegawai keraton ini nanti akan berganti tugas atau Ya. juga sebagai penanda waktu ada upacara ataupun waktu-waktu sholat begitu. Iya. Nah untuk para tamu yang membawa kendaraan itu nanti bisa masuk lewat pintu regol. Nah pintu regol itu sebelah sana. Pintu regol. Ya pintu regol pertama lewatnya situ. Berarti untuk kendaraan zaman kuda mungkin kuda ya, kuda Ya, kuda. atau apa. Sahabat-sahabat di Buah Channel, kita akan memasuki keraton. Ini bangunan utama dari gerbang awal tadi, terus nanti masuk lewat sini dan kata beliau ini harus melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa? Ikuti lagi. Oke. Nah, ini para tamu keraton dulu itu harus menjalani beberapa pemeriksaan sebelum masuk ke keraton. Yang pertama itu di jembatan itu Pak, itu ada pancaniti dan pancarasa. Disitulah ya, nanti para tamu itu diperiksa dulu. Nah, tahap kedua lagi di pengada, tempat para perwira itu berkumpul. Lalu mereka itu dibolehkan masuk sini lewat pintu regol pertama. Nanti mereka diperiksa juga begitu tuh pakaiannya apanya. Nah, kemudian
kemudian nanti ke sini ini akan masuk ke pintu regol kedua. Nah, pintu regol kedua ini dinamakan lawang geledekan atau pintu geledek karena penjaganya suaranya keras seperti geledek. Ya, jadi ini penjaga ini memang sengaja dipilih yang sedemikian, mempunyai karakteristik sedemikian untuk galak berarti sini. Iya, mencegah adanya penyusup, polusi ya, penyusup begitu. Jadi tamu itu dulu itu supaya jangan menyuap pegawai itu dengan cara dibentak kalau nanya begitu. Jadi mereka itu tidak ada yang berani menyuap, makanya kalau masuk ke sini jadi baru harus steril. Baru dibentak aja udah benar ya. Mudah-mudahan kalau sekarang dibentaknya gimana? Kalau sekarang wisatawan dibentak nanti lari. Ya. Nah, ini di sini ada taman ya. Ya. Nah, kemudian juga di belakang taman itu ada gerbang, di mana gerbang kalau dihubungkan dengan ini tidak lurus. Ini feng shui. Jadi ini berbelok-belok. Nah, seperti pintu regol 1 itu arahnya tidak lurus dengan pintu regol 2. Agak sedikit kayak mata itu ya, keris gitu. Iya. Melengkung, Itu ya. adalah feng shui. Jadi feng shui itu filosofi Cina diterapkan di keraton itu fungsinya untuk mengelabui para pembudidaya. Jadi kalau ada penyusup masuk kemari itu tidak bisa membidik kedudukan raja yang ada di keraton. Nah, seperti itu keraton itu titik tengahnya di sini, Pak. Dia tidak lurus dengan itu. Iya ya. Dia berbelok. Nanti singgasananya juga kita lihat berbelok. Begitu. Nah, mari kita Feng Shui. Feng Shui. Nah, ini taman keraton. Di sini ada simbol hubungan harmonisasi antara Islam sama Hindu Buddha, yaitu patung lembu nandi. Lembu nandi. Nandi oh ya, Hindu ya. Buddha. Ya. Buddha. Nah, kemudian di sebelah sana ada patung macan sebagai lambang penerus kerajaan Pajajaran. Kalau keraton ini keturunan dari kerajaan Pajajaran. Iya. Betul. Nah, ini ada meja batu peninggalan Raffles, Pak. Dulu Raffles ketika menjajah menduduki tanah Jawa itu mampir ke Cirebon, Pak. Nah, menyerahkan batu dari Kalingga ini sebagai kenang-kenangan katanya. Raffles ini kemudian meneliti kultur budaya masyarakat Cirebon dan memasukkannya Cirebon itu sebagai salah satu History of Java dalam buku karangan Raffles itu yang disimpan di Museum Nasional. Itu ada 2 itu. Nah, ini mari kita ke sini. Nah, kalau ini meriam-meriam ini peninggalan dari kerajaan Galuh, Pak. Galuh itu di Ciamis. betul. Galuh itu leluhur Cirebon juga sama, Pak, sebetulnya. Itu dari pihak Berarti ini benar Prabu ada ya. Karena kan kemarin ini sempat ada yang mengatakan Galuh itu tidak ada kerajaan. Tapi ternyata buktinya ada ya Dia peninggalannya. ada itu peninggalannya. Oh. Itu meriam. Sahabat, ini jadi kita lebih terbuka lagi ya. Karena langsung ngobrolnya sama keturunannya beliau. Nah, ini namanya Sri Manganti. Ini ruang tunggu, Pak. Dulu para tamu itu kalau mau menghadap kepada raja, tunggunya di sini. Jadi kalau sekarang istilahnya waitingnya di sini. Kemudian resepsionisnya dengan petunjuk, meminta petunjuk gitu. Lunjuk itu artinya melayani loh sebetulnya. Nunggu, melayani dan baru masuk kan ya. Baru masuk. Di atasnya ada model mega mendung ya. Ya, mega mendung itu untuk melambangkan bahwa keraton itu ibaratnya mega ada di atas, siap melindungi masyarakatnya yang ada di bawah. Mendung berarti bermuatan air, artinya bisa memakmurkan rakyatnya. Makanya simbol mega mendung ini tertera dalam gapura semacam ini, Pak. Nah, kita lihat gapuranya ini. Para pelatih dari Desa Trusmi itu mengambil mega mendung itu sejarahnya dari gapura ini. Banyak, makanya kalau Bapak ke Trusmi ada motif-motif semacam gapura-gapura. Dan ini yang bikin siapa nih yang jadi arsitekturnya? Nah, itu di sini ini mixing antara gaya Eropa sama Cina dan juga budaya Jawa dan Sunda begitu. Nah, ini ada perpaduan arsiteknya, itu ada orang Belanda juga, ada bangsa kita juga. Nah, kalau pada awal Cirebon ini didirikan itu arsiteknya Raden Sepat. Beliau itu dari Demak, cuma keturunan Majapahit, Pak. Begitu. Beliau arsitek terkenal yang membangun Citambung juga. Begitu. Itu awal-awal seperti itu. Nah, ini ruangan ini namanya Jinem Pangrawit. Jinem. Ya, Jinem Pangrawit. Jadi tempat di mana pejabat keraton itu menerima tamu-tamunya itu di sini. Habis dari sini kemudian menghadap pada raja. Nah, kita lihat
ruangan tempat raja menerima tamu. Nah, ini di sini ada dua bangsal, yaitu Prabayaksa dan Pinggondani. Nah, ini kalau kita perhatikan lantainya itu dia nyarong ke arah kiri. Iya. Kalau kita tunggu, Betul. kiri lalu ke kanan. Betul. Jadi tidak lurus. Tidak lurus ya? Ya, nggak boleh lurus. Jadi untuk mengecoh para pengintai, barangkali ada penyusup yang menyamar sebagai pegawai keraton, kemudian mau menembak pejabat, jadi mereka itu akhirnya terkecoh gitu. Sebetulnya pejabat itu ada di mana, begitu. Iya. Jadi malah jadi mengkung gitu. Jadi Berarti yang sebelah sana juga tempat itu singgasana. Singgasana. Yang ujungnya Pak, maka Ya. yang ujungnya itu singgasana itu kelihatannya kayak separuh tertutup kalau di dinding. Iya. Iya, nggak boleh lurus. Ya gitu. Seolah-olah raja itu ada, tapi sebetulnya raja sembunyi, begitu. Iya. Tidak terlihat. Tempat duduknya kalau dari sini kehalangan. Iya, terhalang Pak. Begitu. Ya. Wah, luar biasa. Gitu. Sahabat-sahabat Ibu Haji Channel, kita jadi lebih tahu ya sekarang bahwa kerajaan yang ada di Cirebon ini, kerajaan Kasepuhan, ini memiliki peranan yang besar kepada pemerintahan yang ada pada waktu itu, termasuk perkembangan Islam yang ada di Jawa Barat. Dan kita salut dan patut kita lindungi. Ini adalah suatu aset yang sangat luar biasa, karena kita harus mengenal budaya kita sendiri agar kita tidak tertinggal oleh budaya orang lain. Yang budaya orang lain belum tentu baik oleh kita kembangkan aja budaya kita. Kenapa enggak? Hebat Indonesia. Bangunannya adalah bangunan yang sangat bersejarah, yang sangat luar biasa. Beliau adalah keturunan yang sangat luar biasa juga. Nah, ini patut kita hormati dan kita hargai, karena beliau ini adalah pendiri bangsa ini melalui ajaran agama dan juga pemerintahan. Calon anggota dewan juga hebat. Ya, kenapa? Karena sudah belajar dari dulu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Ibu Haji Channel. Terima kasih telah menonton kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan loncengnya. Ya, bunyikan loncengnya agar selalu meliput video-video kita terbaru. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Kang Janger beserta Raden Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.